Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Vinika Zahra dengan NIM 2403041189. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat tugas UTS dengan judul Manajemen, UMKM dan Koperasi. Baiklah, kita langsung mulai saja ke topiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua entitas ekonomi yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, yaitu koperasi dan UMKM. Keduanya memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan para masyarakat di Indonesia ini. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Intinya, koperasi itu milik bersama dan untuk kepentingan kita bersama juga, dari rakyat untuk rakyat juga, gitulah intinya kan. Prinsip-prinsip koperasi ada beberapa. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang membedakannya dari badan usaha lain. Yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapapun bisa bergabung atau keluar pada tanpa diskriminasi. Yang kedua itu pengelolaan demokratis oleh anggota. Anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu partisipasi ekonomi anggota. Yang keempat itu kemandirian. Yang kelima itu pendidikan. Yang keenam itu kerjasama antar koperasi. Yang keenam kepedulian terhadap komoditas koperasi itu. Lanjut ke peran koperasi. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya melalui pelayanan ekonomi seperti simpan pinjam, penyediaan barang atau pemasaran produk. Yang kedua itu membentuk ekonomi kolektif, mengoptimalkan potensi ekonomi anggota secara bersama-sama. Yang ketiga itu menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor RII. Yang ketiga itu mendorong pemerataan pendapatan dengan mendistribusikan SHU kepada anggota. Lanjut kita itu UMKM ya. Apa sih UMKM? UMKM itu adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Klasifikasi ini didasarkan pada aset dan omset tahunan suatu usaha, bukan jumlah karyawan atau lokasinya ya. Jadi usaha mikro itu memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan hasil penjualan tahunan maksimal 300 juta. Usaha kecil itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta hingga 500 juta. Terus usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga 100 miliar. Kita lanjut karakteristik umum UMKM, fleksibel dan adaptif. Yang pertama itu dia mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Yang kedua itu padat karya. Yang ketiga itu inovatif. Yang keempat itu penyokong ekonomi lokal. Terus peran penting UMKM itu apa sih? Jadi yang pertama itu penyerap tenaga kerja terbesar. Yang kedua pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga penggerak ekonomi lokal. Yang keempat itu sumber inovasi dan kreativitas. Itu ya. Jadi ada 4 ya peran penting UMKM di Indonesia ini. Kita lanjut, sinergi koperasi dan UMKM. Jadi, koperasi dan UMKM sejatinya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Koperasi sebagai wadah UMKM itu yang pertama ya. UMKM dapat bergabung dalam koperasi untuk mendapatkan akses permodalan, pelatihan, pemasaran bersama, dan daya tawar yang lebih besar lagi ya. Lanjut, UMKM sebagai anggota koperasi. Banyak UMKM yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam untuk modal usaha. Lanjut, memperkuat rantai pasok.
koperasi untuk UMKM atau menjadi distributor produk UMKM. Lanjut, peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen, keuangan dan pengembangan produk secara kolektif. Lanjut, akses pasar. Koperasi dapat membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor yang sulit dijangkau secara individu atau sendiri. Dengan sinergi ini, koperasi dan UMKM dapat bersama-sama menghadapi tantangan pasar, meningkatkan daya saing, dan akhirnya berkontribusi lebih besar pada kemandirian ekonomi bangsa. Tantangan dan peluang ya, kita lanjut ke tantangan dulu. Tantangannya yang pertama akses permodalan. Yang kedua itu ada pemasaran ya, tantangannya. Yang ketiga itu ada regulasi. Tuh, ada 3 tantangan dari UMKM ini ya. Terus peluangnya itu yang pertama ada ekonomi digital, itu pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial untuk pemasaran. Itu yang paling berpeluang yang pertama ya. Yang kedua itu dukungan pemerintah, berbagai program dan kebijakan pro UMKM dan koperasi. Yang tiga, pasar domestik yang besar atau potensi pasar lokal yang belum sepenuhnya digarap. Yang keempat, inovasi produk, menciptakan produk-produk baru dan unik. Yang kelima itu ada kolaborasi, membangun kemitraan strategis berbagai pihak ya. Jadi kesimpulan dari materi ini, koperasi dan UMKM adalah kekuatan yang tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia dengan dukungan yang tepat. Peringatan kapasitas dan semangat kolaborasi keduanya akan terus menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat. Mari kita dukung terus koperasi dan UMKM agar semakin maju dan mandiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.